الله 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 ما لنا مولى سوى الله. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده وحبيبه وخليله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. صلاة تجعلنا بها من المقبولين وتعيذنا بها من المخذولين. صلاة ترينا بها جمال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل يوم وليلة يقظة ومناما. صلاة تجعلنا بها من أغنيائك الشاكرين وعلمائك العاملين وأوليائك الصالحين. آمين يا رب العالمين. أما بعد. Ikhwatul iman jama'atul salati subuhi asadani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullahu tabaraka wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin tuan-tuan yang mulia, agak sakit biasanya saya pegang aja. Maudu'ul bahsi, topik pembahasan kita di pagi hari ini adalah ma'rifatu asraril udhiyati wa ahkamiha wa hikamiha wa fadailiha wa fawaidiha wa manafi'iha fi hayatil imaniyah. Karena sebentar lagi kita masuk bulan Zulhijjah, yaitu mengurai, mengupas, mengenal, mengkaji, melihat, memperhatikan rahasia al-asrar atau manafi' faidah, manfaat, keutamaan yang Allah ianya letakkan di dalam ibadah kurban. Limadha suri'at al-udhiyatu likulli sanatin wala likulli hayatin marotan. Para ulama menjelaskan kenapa ibadah kurban itu disyariatkan setiap tahun, Pak. Haddut taklifnya, beban tuntutan hukumnya itu marotan likulli amin, setiap 1 tahun sekali. Wala marrotan fi kulli hayatin, bukan 1 kali seumur hidup seperti haji. Tapi kurban ini ianya tuntutannya itu setiap 1 tahun 1 kali kurban. Liman qadira alaihas, bagi mereka yang mampu tentunya. Nah tentu ketika satu ibadah yang ianya dituntut oleh Allah setiap tahun untuk ditunaikan, wa hadzal amru yadullu alaina, ini artinya menunjukkan kepada kita bahwa ibadah ini dzul maziyah. Jadi kurban ini memiliki kedudukan yang agung. Al-mazaya wal khasa'is al-jamah fi hayatil mu'minina. Jadi artinya dia memiliki keutamaan, kedudukan, keistimewaan di dalam kehidupan orang-orang beriman, Pak. Megap mic-nya ya. Tes 1. Mana suaranya? Tes 1. Ah, lebih kenceng ini aja udah. Kita lanjutkan, Pak. Paling tidak ada 7 perkara, sab'atu asrar,
7 rahasia, sab'atu manafi wa sab'atu fadail wa sab'atu fawaid, ada 7 keutamaan, 7 rahasia kenapa Allah mensyariatkan ibadah kurban itu bagi orang beriman setiap 1 tahun sekali, Pak. Ini hanya sekedar untuk memotivasi kembali, mengingatkan kembali mukarrorotan, karena kita sebentar lagi masuk dalam bulan Zulhijjah. Dan ma'amila adamiyun ahabba ilallahi fi yaumin nahri min ihraqid dami. Tidak ada satu amalan yang paling lebih dicintai oleh Allah di hari nakhir itu kecuali mengalirkan darah hewan-hewan kurban. Wa hadzal hadisu hadisun shahihun, dan ini adalah hadis yang sahih. Dan ini penjelasan daripada siapa? Ruwiyat an Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan dari jalur Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, mudah-mudahan Allah meridhai beliau. Yang pertama, al-faidatul ula. Faidah yang pertama, Bapak Ibu yang mulia, kabar gembira, keutamaan yang Allah siapkan bagi mereka yang setiap tahunnya berusaha untuk senantiasa menyisihkan hartanya untuk membeli hewan kurban, terus dikorbankan karena Allah, atas nama Allah. Maka yang pertama adalah orang yang berkorban hakikatnya dia telah melakukan idharus syukri ala jami'i ni'ami rabbih. Jadi korban itu hakikatnya idharus syukri, Pak. Adharo yudhiru idharon. Idharus syukur itu maknanya menampakkan rasa syukur kepada Allah. Lawan katanya katmus syukri. Jadi syukur itu secara umum Al-Imam Abu Zakaria ya bin Sharaf An-Nawawi Ad-Dimashqi As-Syafi'i membagi klasifikasi definisi syukur sesuai dengan cara bersyukurnya. Ada asyukru bil lisani. Ada orang itu bersyukur dengan ucapan. Kama bayyana lana Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Nabi kepada kita dan dicontohkan oleh para ulama, syukur dengan lisan itu bikasratil hamdi wassana'i wal madhi lillahi tabaraka wa ta'ala. Madhullah, sana'ullah. Jadi kalau ada orang bersyukur, alhamdulillah, alhamdulillah, ini syukur dengan bentuk al-madhu, pujian, syukrul lisan. Nah, yang syukur seperti ini boleh kita sembunyikan supaya orang lain tak tahu, tak mengapa, kata para ulama, katmus syukri. Tapi di satu sisi Allah menuntut ada syukur yang ia hendaknya dinampakkan, idharus syukri. Jadi syukur kita ini kita nampakkan, dan ia juga dilihat oleh manusia yang lain, saudara kita yang lain, Pak. Jadi syukur itu di satu sisi kadang harus dinampakkan, Pak, supaya orang melihat bahwa kita sedang membuktikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kenapa kita diperintahkan oleh Allah untuk bersyukur? Karena nikmat. Nah, hubungan alaqah nikmat yang kita syukuri ketika kaitannya dengan ibadah kurban itu adalah nikmatul hayati, yaitu nikmat kehidupan, Pak. Nikmat ini kalau diklasifikasi kembali buahnya, Pak, nikmatul amwal, nikmat yang berupa harta, materi. Nikmatul abna, nikmat yang berupa keturunan. Kemudian nikmatus sihah, nikmat yang berupa kesehatan dan kekuatan. Jadi nikmat-nikmat ini semuanya mas'uliyatun indallah, diminta pertanggungjawaban kita ini di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejauh manakah kita pandai berterima kasih kepada Allah ketika nikmat-nikmat ini Allah anugerahkan kepada kita, Bapak Ibu? Gimana? Kurang pas posisi saya. Saya kalau di live ini saya takut posisinya kurang pas. Udah kan? Oke. Nah, kalau posisinya pas tuh yang nengok videonya sedap juga, Pak. Ini masalahnya kalau subuh ini banyak yang nyari sandaran masalahnya. Ini
saya mau usul ke Pak Ketua DKM ini. Di sini saya belum disiapin kursi yang lipat itu, Pak. Di masjid-masjid yang lain saya kadang minta dan ternyata dibelikan, Pak. Jadi kalau ngaji itu pakai agak nyandar sedikit begini. Ini saya mau nyandar belum ada sandarannya. Karena memang enaknya ngaji itu sambil nyandar, Pak. Bapak aja kan nyari sandaran kan? Dinding, tiang nih. Jadi supaya adil itu loh, Pak. Yang ceramah juga nyandar, yang dengerin juga nyandar juga. Kapan dibelikan, Pak? Nah, mungkin bulan depan udah ada lah ini. Enggak, kalau pengajian subuh sebaiknya jangan terlalu nyandar, Pak. Karena ujiannya berat, apalagi pas kenceng gitu, Ustadz udah tutup doa pun udah selesai kan begitu. Jadi supaya tak terjadi kita begini. Jadi nikmat ini ada nikmatul hayah. Para ulama sepakat bahwa korban itu lebih identik kepada pewujudan rasa syukur atas nikmat kehidupan. Kalau orang dikatakan nikmat hidup, hidup itu berarti ada kesempatan, Pak. Nikmatul hayati wa nikmatus sihati wa nikmatul amwali. Tiga-tiganya ini semuanya madzmunah. Bentuk syukurnya Allah kumpulkan dalam ibadah kurban, Pak. Diizinkan oleh Allah hidup, diberikan oleh Allah harta, diberikan oleh Allah kesehatan dan kekuatan. Ini kalau sudah madzmunah berkumpul, maka sempurna kenikmatan, Pak. Umurnya ada, hartanya ada, badannya sehat. Kira-kira senang apa tidak, Pak? Uangnya ada, badannya sehat, umurnya ada. Umurnya ada panjang, cuman sakit-sakitan, duitnya banyak. Tiap minggu cuci darah, naudzubillah min dzalik. Kira-kira nengok daging kambing suruh apa tidak? Tak suruh lagi, Pak. Badannya sehat, Pak. Umurnya panjang, cuman duitnya kadang ada, kadang tidak. Senang apa senep ibu-ibu? Ya kadang senang, banyak senepnya begitu ya. Ini artinya ketika seseorang sudah dikumpulkan oleh Allah majmu'atun fi hadhi au hadhihi ni'am, nikmat-nikmat ini berkumpul, maka dituntut oleh Allah agar kita berkorban, Pak. Maka dalam surah Al-Kautsar itu disebutkan inna a'tainakal kautsar. Inna sesungguhnya kami Allah a'taina, kami telah menganugerahkan kepada engkau Muhammad. Ayat ini pertama kali khitab yang diajak bicara oleh Allah adalah Rasulullah. Tapi hukum ini berlaku bukan hanya untuk Nabi, sekaligus juga untuk umatnya Nabi. Al-Kautsar, yaitu Al-Kautsar. Al-Imam As-Suyuti dalam kitab Durrul Mansur, dalam kitab Tafsir Jalalain, As-Sawi dalam kitab Hasiyahnya Alal Jalalain mengatakan Al-Kautsar wa huwa ismun min haudir rasuli, dia adalah nama telaga daripada telaganya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Wa bi ba'd riwayat al-kautsar bi makna nikmatan katsirah, nikmat yang banyak. Nikmat sehat, nikmat hidup, nikmat, dan inilah orang yang berkorban secara otomatis hakikatnya dia sedang menampakkan rasa terima kasihnya kepada Tuhannya atas apa? Nikmat-nikmat yang begitu banyak yang kalau kita disuruh menghitungnya maka la tuhsa, Pak. Tak mampu kita menghitungnya. Ini korban, Pak. 1 tahun sekali. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Muslim meriwayatkan satu hadis. Hadis ini ke 2387. Apa kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Innahu khuliqa kullu insanin min bani adama ala sittina wa salasimi'ati mafsilin. Nabi pernah diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena di zaman dulu itu tidak ada teknologi, Pak. Kalau zaman sekarang tidak ada hadis ini orang tahu karena ada sains penelitian tentang struktur tubuh manusia. Akan tetapi 14 abad yang silam belum ada teknologi medis bagaimana merongseng dalamnya tubuh kita. Akan tetapi Nabi sudah jauh-jauh hari, jauh-jauh tahun, jauh-jauh abad telah diberitahu, fa'akhbarahullahu tabaraka wa ta'ala. Allah memberitahu kepada beliau melalui malaikat Jibril, sesungguhnya Allah menciptakan setiap anak Adam manusia ini
terdiri dari struktur susunan tubuh, ada daging, ada tulang, ada engsel, ada persendian. Dan persendian itu jumlahnya 360, Pak. Ruas persendian. Min sitina wasala simiatin, 360 persendian engsel, Pak. Bukan engsel pintu grendel itu bukan. Jadi sitina mafsilin itu kita lihat jari aja, Pak. 1, 2, 3. Satu jari ada 3. Belum yang di dalam tubuh kita. Itu dihitung oleh malaikat Jibril, diperintah oleh Allah, setiap manusia sama. Setiap anak Adam 360. Jadi kalau ada 359 berarti dia cacat. 360 persendian. Ini hadis Muslim, Pak. Sahihun jiddan. Sangat sahih sekali. Nah, kemudian di riwayat yang lain Nabi menguatkan sabda beliau ini dengan hadis yang dijadikan oleh para ulama tentang keutamaan sholat duha. Walaupun ini hadis ini bicara sholat duha, tetapi ulama menjadikan dalil untuk keutamaan ibadah-ibadah sedekah yang lain, Pak. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusbihu ala kulli sulama. Maka setiap pagi, setiap hari, setiap engsel persendian tadi, min ahadikum sodakotun, 360 ruas persendian. Maka setiap hari, kata Nabi, setiap satu persendian Allah meminta sedekah dari kita. Allah menuntut sedekah sebagai bentuk rasa syukur kita atas diciptakannya kita oleh Allah dan diberikan kesehatan dan kesempurnaan. Jadi setiap satu persendian satu sedekah, Pak. Fi kulli yaumin tatlu'u fihi samsu. Setiap hari selama kapan? Selama masih ada matahari terbit. Artinya apa? Sebelum kiamat atau sebelum kita diwafatkan oleh Allah. Wa yusbiqu ala kulli sulama shadaqatun, Pak. Satu ruas satu sedekah setiap hari. Kalau seandainya Allah minta setiap satu ruas ini 1.000 rupiah, Pak, maka berat sekali, Pak, untuk mensedekahi setiap tulang-tulang kita ini. Kalau seandainya satu ruas ini Allah minta 1.000, maka 360.000 setiap hari, Pak. Kali 360. Kalau Allah minta satu ruasnya 100 perak, berapa berarti? 3.600. Coba, Pak. Dan ini diakumulasi oleh para ulama, maka dibayar setiap tahun sekali, diropel. Dikalikan dengan jumlah hari selama 1 tahun. 1 tahun berapa hari? 300? Berapa? 360 juga. Ini uniknya, Pak. Nabi mengatakan Allah minta setiap hari satu sedekah satu ruas. Jumlah ruas kita 360 dan jumlah hari dalam 1 tahun itu juga 360. Bapak akumulasikan terus dihitung di total, nanti belikan kambing. Dan itulah cara mensedekahkan ruas-ruas kita. Ini bukan otak-atik matuk, ini memang hitungan ulama, Pak. Bukan otak-atik ilmu, otak gaduk itu bukan. 1 tahun 360, jumlah ruas 360, satu ruas satu sedekah. Dan itu kalau diakumulasi selama 1 tahun, maka muncullah jumlah nominal nilai uang seharga nilai kambing, Pak. Nah, bagi siapa yang tidak mampu, fa'alaihi bistiqomati ala sholatid duha. Maka baru kemudian Imam Suyuti dan An-Nawawi mengatakan kalau kita tidak mampu keperkiraan, maka kita cicil dengan sholat duha, rakaatani au arba'a rakaatin, 2 rakaat atau 4 rakaat di waktu duha. Itu tak dulu, Pak. Bukan menggantikan, tak dulu, hampir menyamai pahalanya orang yang sedekah korban. Menggantikan yang tadi setiap ala kulli sulama sedekatun tadi. Dan ini Masya Allah, Pak, idharu syukri, nampakkan syukur kita, menampakkan rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian waqala al-ulama'u wa syukrullahi ala ni'amihi. Adapun mensyukuri nikmat Allah,
atas nikmat-nikmatnya, kama anna fil udhiyati i'tirafan lillahi bi fadlihi wa ni'amih. Dan sebagaimana dikatakan oleh para ulama, di dalam ibadah korban itu selain ada menampakkan rasa syukur, di situ ada al-i'tiraf bi fadlillahi wa ni'amihi, atas fadl pemberian Allah dan nikmat-nikmat yang dianugerahkannya kepada kita. Jadi selain menampakkan rasa syukur, sekaligus orang yang berkorban itu mengakui, Pak, al-i'tiraf. I'tiraf itu pengakuan. Makanya ada lagu Malaysia namanya i'tiraf. Itu maksudnya pengakuan. Al-i'tiraf au i'tiraful abdi baina rabbi, pengakuan seorang hamba di hadapan Tuhannya. Mengakui bahwa apa yang ia miliki adalah miliknya Allah. Apa yang ia dapatkan adalah semata pemberian Allah. Saya sering melihat kalau ada mobil lewat itu, Pak, di kaca belakang ada tulisan hadza min fadli rabbi. Saya pernah di KDA lewat, rumah itu ditulis gede-gede di depan hadza min fadli rabbi. Ini semata pemberian Allah, ini semata hadiah pemberian Allah. Itu fadl namanya. Itu termasuk menampakkan rasa syukur, Pak. Jadi kalau punya mobil belakangnya tuh hadza min fadli rabbi, ini kendaraan semata anugerah pemberian Allah, itu termasuk menampakkan rasa syukur. Tapi tak semuanya boleh ditulis begitu. Ini punya istri, oh, ini di punggungnya hadza min fadli rabbi, ini pemberian Allah, jangan. Ngamuk istri kita nanti, Pak. Artinya apa? Ini al-i'tiraf, pengakuan. Jadi orang yang di hari akhir kok membawa hewan kurban, dia bawa ke tempat penyembelihan, itu hakikatnya dia sedang mengakui bahwa apa yang Allah berikan kepadanya itu semuanya adalah anugerah dan nikmat yang ia konsekuensinya ayyashkuroha, wajib disyukuri, wajib diakui. Kenapa mengakui nikmat itu penting, Pak? Karena banyak manusia ini lalai. Ketika Allah berikan nikmat, mereka tidak mengakui bahwa itu dari Allah. Seakan-akan itu murni hasil usaha jeripayahnya sendiri. Lupa dengan Allah yang Ar-Razik, Ar-Razzaq, yang maha memberikan rizki. Ketika usahanya sukses, dia lupa bahwa ini adalah kehendak Allah. Ketika diberikan keluarga yang sakinah, dia lupa bahwa ini adalah takdirnya Allah. Maka kenapa diperlukan al-i'tiraf? Supaya kita sadar dan mengakui bahwa semua apa yang ada dalam diri kita ini semata pemberian Allah, Pak. Dan itu korban, Pak. Min asraril udhiyati wa fawaidiha wa manafi'a fi hayatil imaniyah. Jadi kita semakin imannya semakin kuat, kita akan semakin menjadi orang yang soleh di hadapan Allah, orang yang mau dan mampu mengakui dan menyadari, orang yang bisa mengamalkan haukala la haula wala quwata illa billahil alil azim. Bahkan sampai ia pengakuan itu sampai dia bisa menarik napas, mengeluarkan napas, ini karena qudratullah. Betapa banyak karena Allah yang tidak mengizinkan, kemudian orang tak mampu lagi bernapas, Pak. Ke masjid ini bolak-balik. Al-ikhtilafu bil masajid, ini murni semua adalah fadlnya Allah. Dan ini harus kita akui, Pak. Asyuhud fi minnatillah. Kalau dalam ilmu tazkiyah itu namanya syuhudu minnatillah, melihat anugerah pemberian Allah. Masuk masjid, sholat 5 waktu, ya Allah, alhamdulillah Engkau masih berikan hamba taufik, pertolongan, sehingga hamba bisa mudah bolak-balik untuk mendatangi masjid Engkau. Ini pemberian Allah, anugerah. Buktinya mana? Betapa banyak di waktu subuh ini orang-orang yang tidak dipilih oleh Allah, tidak digerakkan hatinya, tidak digerakkan kakinya untuk mendatangi masjid. Ada yang Allah takdirkan di pagi hari ini orang subuh berjamaah, dia masih tidur, Pak. Ada yang Allah takdirkan di pagi hari ini badannya, imannya kuat, ingin ke masjid, tapi Allah halangi ia dengan sakit yang dialaminya. Ini nikmat, Pak, Masya Allah. Ini i'tiraf. Dan i'tiraf itu ajaran Islam yang termasuk tarbiyah al-aliyah, pendidikan Islam yang tinggi, Pak. Di mana orang dituntut mengakui. Mengakui itu berat, Pak. Ngakui salah, ngakui nikmat itu berat. Istri sudah baik, mengakui kebaikan istri itu aja kadang berat loh, Pak.
Istri nengok suami sudah baik, nafkah sudah lancar, mengakui kebaikan suami itu kadang berat. Makanya mengakui itu berat. Al-i'tiraf. Maka dengan korban itu Allah ajarkan, akui nih nikmatku. Begitu loh Pak. Izharu syukri ma'al i'tirafi ala jami'i ni'amillah. Jadi menampakkan rasa syukur sekaligus mengakui bahwa semua apa yang kita rasakan di dunia ini semua adalah anugerah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Suruk jam berapa, Pak Imam? Oke. Masalahnya baru 1 poin, saya baru setengah jam baru dapat 1 poin. Ini masalahnya 7 ya Pak. Bulan depan udah korban masalahnya. Yang kedua, ihya'us sunnah. Orang yang berkorban, hakikatnya dia sedang menghidupkan sunnah. Orang yang ketika di bulan Zulhijjah dia kemudian melakukan ibadah fi yaumin nahr bi ihraqid dami, maka dia mengalirkan darah dengan menyembelih hewan kurbannya, maka hakikatnya dia sedang menghidupkan sunnah. Dan orang yang menghidupkan sunnah, hakikatnya dia adalah sedang mencintai Rasulnya. Orang yang menghidupkan sunnah, Allah akan berikan dia sawabu ihya'is sunnah, pahala di mana ketika orang itu menghidupkan sunnah nabinya. Di dalam hal ini kurban ada 2 sunnah. Pertama, sunnah Ibrahim alaihi salam, yang ia secara turun-temurun diwariskan oleh Nabiullah Ibrahim kepada keturunannya. Maka dikatakan wa yuqalu Ibrahimu huwa abul anbiya'i war rusul. Nabi Ibrahim ini dikatakan bapaknya semua nabi dan utusan. Maka nabi-nabi setelah Nabi Ibrahim, sepakat ulama ahli sejarah, mereka berkorban Pak. Semua nabi itu berkorban. Bahkan sebelum Nabi Ibrahim, Allah sudah mensyariatkan korban dengan menyembelih persembahan binatang. Dan ini dicontohkan dalam beberapa riwayat, termasuk dalam kitab Qasasul Anbiya. Al-Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan tentang anak laki-lakinya Nabi Adam, Qabil dan Habil, itu awal muasal di mana Allah menuntut pengorbanan seorang hamba dengan berupa memberikan persembahan berupa hewan. Ini pertama kali Allah memerintahkan pengorbanan. Nah, kemudian syariat ini kemudian tidak ada riwayat yang menjelaskan apakah masih berlangsung, tapi kemudian muncul Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, setelah Nabi Ibrahim, maka ditetapkanlah subutu syariatil udhiyah, ditetapkanlah syariat berkorban dengan hewan, Pak. Kemudian Nabi Ismail, Nabi Ishak turun-temurun mereka mengamalkan sunnah ini sampai Nabi terakhir, Nabiuna wa Rasuluna Habibuna sallallahu alaihi wasallam, dan sampai kepada Rasulullah dan umatnya sampai ila akhir dahar. Maka ini barang siapa yang berkorban, pertama dia menghidupkan sunnah millah Ibrahim, yang kedua menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ihya'us sunnah. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'ya fil jannah. Hadis ini tidak sampai derajatnya sampai derajat sahih, tapi para ulama menjadikan istidlal tentang akidah i'tiqad, yaitu keyakinan bahwa orang yang mencintai Nabi dengan menghidupkan sunnahnya itu akan bersama Nabi, tempatnya di surga. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'ya fil jannah. Dia akan bersamaku di surga. Dan perlu diketahui, surga Nabi itu paling VIP, paling tinggi, Firdaus. Orang yang menghidupkan sunnah Nabi nanti surganya tidak di level 1, 2, tetapi di level yang paling tinggi, Pak. Menjadi tetangganya Nabi. Ada orang-orang yang disebut oleh Nabi dengan sebutan khusus yang akan menjadi tetangga beliau. Kafilul yatim, orang yang menanggung anak yatim. Orang-orang yang istiqomah ihya'us sunnah, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Mereka akan bersama Nabi di tempatnya Nabi. Hebat gak kira-kira? Surga surganya satu level dengan Nabi. Tiap hari bisa memandang Nabi, setiap hari bisa ketemu Rasul. Masya Allah, Pak. 14 abad yang silam, Sayyidina Sauban, Maulan Nabi SAW. Sauban itu pembantu, Pak. Dulu budak, dimerdekakan oleh Nabi, terus diizinkan untuk Nabi balik kampung, Pak. Sauban ini jauh, bukan orang Madinah. Orang Madinah tapi jauh rumahnya dari Nabi, baitun an baitir Rasul.
Maka setelah dimerdekakan, Sauban minta izin, ya Rasul, aku ingin pulang kampung. Maka diizinkan. Maka selama 2 tahun dia berhalangan, tak bisa ketemu Nabi. Setiap hari nangis, Pak, ingin melihat wajah Nabi, ingin bertemu Nabi, ingin mencium tangan Nabi, ingin bersua dengan Nabi. Itu Sauban radhiyallahu anhu. Sampai beliau berkata begini, Pak. Ini sahabat aksaruhun. Seandainya Allah ciptakan surga itu tidak ada nikmat bidadari, tidak ada nikmat bengawan, cuma satu aja isi surga, nikmat Nabi, maka sudah cukup bagi kami untuk memburu surganya Allah, Pak. Seandainya laukana fil jannah, seandainya surga itu isinya cuma Nabi doang, sahabat mengatakan, maka itu sudah cukup bagi kami untuk berebut surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Mereka tidak peduli dengan nikmat surga, Pak. Kenapa mereka ingin masuk surga? Karena tahu di surga itu ada Rasul. Dan mereka tidak ingin satu fursatan, satu titik, sedetik pun berpisah daripada Nabi, Pak. Itu sahabat. Ini luar biasanya mereka, Pak. Ini Masya Allah, Pak. Dan kita orang-orang yang menghidupkan sunnah, mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi, maka nanti kita akan dikumpulkan oleh Allah bersama Nabi. Tiap hari ketemu Nabi, Pak. Nabi rumahnya di depan sana, kita di belakang sini. Kalau kita pengen ketemu Nabi, tinggal jalan aja, Pak. Ini Masya Allah. Kira-kira senang apa tidak, Pak? Satu sama Nabi ini. Ini Masya Allah. Ini harus menjadi himmah loh, Pak. Jadikan cita-cita. Fa idza sa'altumus jannata fas'alillahal firdausa. Nabi sampaikan, kalau engkau ingin surga, mintalah ke Allah Firdaus. Karena di situ ada aku, maksudnya begitu. Karena aku dijamin oleh Allah, di situ tempatku. Kalau engkau minta Firdaus, karena engkau akan bersamaku. Setiap hari bisa bersama Nabi, melihat Nabi. Dan ini termasuk sara ibadahnya itu korban, Pak. Jadi orang yang berkorban tiap tahun istiqomah karena Allah, insya Allah dengan niat menghidupkan sunnah, nanti di surganya kelak dia akan bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Masya Allah. Luar biasa hadiahnya berkorban ini, Pak. Yang ketiga, Pak, min asraril udhiyati wa manafiha tarbiyatullahi li ummatihi fi tausi'ati fi nafaqah. Berkorban tiap tahun hakikatnya termasuk pengajaran, Pak. Allah Subhanahu wa ta'ala sedang mengajarkan kepada umatnya agar tidak menjadi orang yang bakhil. Bakhil itu pelit, lokek. Orang yang tidak pelit itu cirinya at-tausi'atu fin nafaqati lil iyali. Suka melapangkan nafkah kepada keluarganya. Maksudnya tidak dipres gitu loh, Pak. Jadi korban itu termasuk gambaran pembelajaran di mana Allah mengajarkan kita kepada kita itu tidak pelit kepada keluarga, tidak pelit kepada saudara, tidak pelit kepada tetangga sesama. Makanya wasurito dan disyaratkan awayustaratu watustaratu al-udhiyatu min bahimatil an'am bi bahimatil an'am. Maka disyaratkan dalam kurban itu dengan syarat hewan yang kakinya 4. Latu jaziu al-udhiyatu biduniha, dan tidak sah berkorban selain dengan yang kakinya 4. Ini juga kaki 4 meja, bukan begitu. Bahimatil an'am itu hewan ternak, Pak. Kalbakor, sapi, kalibil, unta, kalgonam, kambing. Kambing ini ada 2 al-mu'zu, baik itu kambing yang kambing kacang atau kambing domba, biri-biri. Nah ini hewan korban, Pak. Kenapa ayam tidak masuk? Pertanyaannya. Ad-dik wad dajajah. Seandainya laukan al-mar'u yudakhi bidiki ala adadin kathiran. Ulama sampai mengatakan seandainya ada orang beriman berkorban dengan ayam yang jumlahnya begitu banyak. 1 kontainer, Pak. 1 lori itu ayam semua. Kalau ditaksir nilai nominal harganya sama dengan harga 3 ekor kambing umpamanya. Cuma dia tambah beli kambing.
Pak Ustadz, tahun ini saya pengen kurban pakai ayam. Berapa Pak? 1 lori dari Barelang bawa ke sini. Imamnya capek, ngok. 1000 ekor Pak. Apakah sah? Tujzi'u, kata para ulama, tak cukup. Walayan akidu tidak dianggap korban karena syarat hewannya tidak memenuhi, padahal nominalnya sama. Apa yang bisa kita pahami Pak? Dari keterangan ini dikatakan makanan yang sempurna itu daging Pak. Dan daging yang paling sempurna itu daging hewan yang kakinya 4 yang diternak. Makanya ayam itu tidak masuk kategori hewan yang berkualitas. Yang berkualitas apa? Sapi, unta, kambing. Wa ahabbul luhum indan nabi lahmul ghanam. Kama qalat Husaydatuna Aisyah, sebagaimana yang dikatakan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bintu Abi Bakar, dan ini juga pernah disampaikan oleh Sayyidah Maimunah radhiyallahu anha ummul mukminin. Beliau memperhatikan Nabi itu diperhatikan oleh istri-istri beliau. Jadi kalau makan dihidangkan daging Nabi itu paling lahap kalau dihidangkan daging kambing. Berarti daging yang berkualitas itu daging kambing. Baru kemudian gonam, sapi, kerbau, unta. Dan ternyata ayam tidak masuk Pak. Kalau dia masuk berarti dia sah untuk berkorban. Artinya at-tawsi'atu fin nafaqah, kita ini kalau bisa diajarkan oleh Allah untuk memberikan nafkah, baik itu berupa at'imah makanan, al-masribah minuman, al-maskanah tempat tinggal, itu agak lapang. Supaya apa? Supaya nutrisi gizinya terpenuhi Pak. Ini syariat. Dan ini termasuk tuntunan. Bukan masalah takdir berboros-boros, tidak. Jadi memberikan makan yang berkualitas itu termasuk tuntunan. Maka dikatakan oleh para ulama, korban itu termasuk at-tawsi'atu lil iyal fin nafaqah. Jadi termasuk melapangkan nafkah. Ya, tapi jangan nunggu 1 tahun sekali juga. Nak ngasih makan daging cuma setahun sekali. Ya, setiap minggu 2 kali makan sate begitu. Ini supaya penyegaran gitu Pak. Kalau dalam Islam begitu, itu termasuk tuntunan. Nah, dalilnya mana saya bacakan? Anna fi dzalika wasilatan li tawsi'ati 'ala nafsi wa alil baiti wal iyali wa ikramil jari wa dhaif. Wa tasadduqi 'alal fakir wa hadhi kullu ma dhawu lil farah wa sururi bima an'ama Allahu bi 'alal insani wa hadha tahaddusu bi nikmatillahi tabaraka wa ta'ala. Orang yang membelanjakan, memberikan nafkah yang baik, itu termasuk menampakkan rasa syukur Pak. Ini indahnya Islam Pak. Ini perlu saya bukan meluruskan, saya perlu menyampaikan. Orang yang zuhud itu kalau dalam ilmu tazkiyatun nufus atau indah tasawuf atau indah mutasawwifah. Jadi memakai baju yang bagus, memakan sesuatu yang nikmat, yang enak, itu bukan termasuk tabdir Pak. Dan itu tidak serta-merta bisa dikatakan, oh dia tak zuhud. Tidak. Saya sering sampaikan, karena kami juga berkecimpung dalam ilmu tarekah, bahwasanya orang yang memakai baju yang bagus, yang rapi, itu tidak boleh serta-merta, ustadz itu nggak ngajarin zuhud, pakai bajunya bagus, jamnya ketika ditunggu, Rolex umpamanya. Cuman ini biasa aja, 250.000, bukan yang 25 juta. Tapi kalau bapak mau ngasih tak masalah juga gitu. Enggak. Ini umpamanya. Apakah orang itu tidak zuhud? Belum tentu. Az-zuhdu fi huda. Ulama mengatakan zuhud itu di hati Pak. Wala fil zahir, bukan di penampilan. Ada orang yang pakai baju bagus, rapi, karena dia apa? Ingin mensyukuri nikmat Allah. Ya Allah, saya pakai baju yang bagus karena Engkau berikan hamba harta lebih. Hamba ingin mensyukuri nikmat Engkau. Dengan ini seperti ini supaya apa? Bahwa nampak hamba adalah orang yang mensyukuri nikmatmu. Itu pahala Pak. Ada orang yang pakai baju sampai guamisnya nggak pernah disetrika Pak. Bawah itu kelintingnya sampai kayak begini. Cuman hatinya nggak pernah berterima kasih. Hatinya selalu komplain, ya Allah kapan saya kaya, kapan saya nikmat, dapat nikmat Engkau. Ini tidak zuhud Pak. Karena Pak, zuhud itu bukan di penampilan. Termasuk ngasih makan
daging tadi. Kita belanjain istri itu lebih, yang ini duit kau pakailah belanja, lebihkan. Apakah itu termasuk tidak zuhud? Bukan, itu termasuk zuhud selama ketika kita menampakkan rasa syukur itu sebagai bentuk pengakuan tahaddus bin nikmat. Dalilnya mana? Surah Ad-Duha ayat 11, Pak. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Dan adapun nikmat Tuhanmu yang telah diberikan kepadamu, maka fahaddis, ceritakan. Fahaddis fathar, nampakkan. Artinya apa? Nampakkan bahwa kita itu orang yang diberikan nikmat oleh Allah. Jadi nikmat sudah diberikan, tapi mau memakai nikmat itu aja emannya banget, luar biasa, Pak. Termasuk al-bakhilu li nafsi, orang yang pelit terhadap diri sendiri. Sakit, haknya tubuh diobatin, uangnya ada, alah nanti juga sembuh. Itu pelit, Pak. Termasuk orang yang tidak tahaddus bin nikmah. Nah, orang yang membawa hewan kurban di hari akhir itu hakikatnya dia sedang tahaddus bin nikmah. Dia sedang latihan memberikan nafkah yang lebih kepada keluarganya, kepada saudaranya, kepada tetangganya. Makanya syariat tauzi'ul luhumil udhiyah, membagikan daging kurban itu ada sulusun, sepertiga diambil, sepertiga dimakan bareng-bareng keluarga, saudara, sanak famili, sepertiga disedekahkan. Nah, Sayyidah Aisyah mengatakan kalau nisfu separuhnya boleh, separuh diambil, separuh disedekahkan, atau sepertiga kita ambil, sisanya kita sedekahkan, atau kita tidak mengambil, semuanya disedekahkan, la ba'sa, la haraj, boleh. Tapi kalau kita ambil sunnahnya, boleh kita ambil. Kenapa? Karena dengan korban itu kita juga ingin memberikan makan keluarga kita, saudara kita, kawan kita, juga tetangga saudara kita, maksudnya sahabat-sahabat kita di kampung kita. Itu uniknya korban, Pak. At-tausi'atu linafaqati fil iyal, fin nafaqati lil iyali wali alil bait walil jar wad dhaif ikramud dhaif ikramul jar. Ada nilai penghormatan kepada tetangga. Saya sengaja tak buka sesi tanya jawab, Pak. Ini saya selesaikan, saya pepetkan waktunya sampai suruh. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu enggak nanya. Ini serius ini. Yang keempat sekarang, Pak. Al-udhiyatu hiya al-a'malul fadilatu au al-a'mal dzatul maziyati wal mazaya awil khasais al-jammah. Jadi dikatakan di sini al-udhiyah, ibadah korban itu adalah al-a'mal, satu ibadah yang memiliki keutamaan, Pak. Wa bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha afdalu amalin yakumu bihil mu'minu yauma Idil Adha, fa fil hadis alladhi rawathu sayyidatu Aisyah radhiyallahu anha Nabi qala ma amila adamiyun min amalin yauman nahri ahabba illallah min ihraqid dam was sunnatu dabuha ba'da salatil id wa man dabaha qabla salati fala tu'tabaru udhiyatan anna dhabha lillahi ta'ala wa taqarruba ilaihi bil qarrabin min a'dhamil ibadati wa ajalil ibadat. Jadi yang terakhir ini, Pak, kami sampaikan, Allah Subhanahu wa taala, nah pas lah, Pak, karena yang tukang nyiapin panitia sarapannya sudah ngasih kode, Pak. Ini kalau udah makanan sudah diedar itu fal yubadir, badiru, Pak. Badiru mana segeralah. Di mana sari'u, kan ada wasari'u ila magfirati min rabbikum majana. Ini sekarang wasari'u ilal akli wasurbi, kan gitu. Jadi bersegeralah untuk menjemput makan minum begitu. Nah, supaya nggak lama-lama. Masih berapa menit? Nah, oke, saya udah tak fokus lagi mau ceramah ini, Pak. Saya fokusnya mau ke kanan masjid aja. Masih lama lagi. Perasaan saya udah 1 jam, masih belum 1 jam juga. Jadi yang terakhir ini, Pak, apa sih manfaat daripada ibadah korban? Di dalam ibadah kurban itu ada al-a'mal, ada amaliyah yang sifatnya memiliki keutamaan yang begitu besar, Pak. Bahkan Allah Subhanahu wa taala itu memiliki hamba-hamba yang Allah tarik derajatnya. Jadi ada hamba-hamba Allah yang derajatnya itu ditarik oleh Allah, diangkat. Rafa'ahumullahu tabaraka wa ta'ala. Jadi Allah angkat. Ada orang-orang yang diangkat oleh Allah, makom kedudukan itu makom al-muqarrabin, Pak. Muqarrabin.
Jadi makom muqarrab itu makom yang mana? Makom di mana seorang hamba memiliki kedekatan dengan Allah begitu dekat. Dan orang yang paling dekat makomnya itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Pak. Kenapa? Bainan Nabi wa Rabbih, antara Nabi dengan Tuhannya, antara Nabi dengan Allah itu la hijab wala satiro. Tidak ada penghalang, tidak ada penutup, tidak ada jarak. Itu dikatakan muqarrabin. Jadi orang-orang yang memiliki kedekatan. Nah, orang yang muqarrabin itu biasanya orang yang mutakin. Selain dia mutakin, dia muhsinin. Orang yang baik, muhsinin, orang yang bertakwa diangkat oleh Allah derajatnya dengan dalam tingkatan makom muqarrabin. Muqarrabin didekatkan. Qarraba yuqarribu takriban. Muqarrib artinya apa? Takriban. Takrib itu didekatkan, Pak. Makanya ada kitab namanya takrib. Itu pendekatan, mendekatkan dalam konteks kemudahan. Nah, orang yang berkorban, Pak, annadzabha lillahi ta'ala wa taqarruba ilaihi bil qarrabin. Jadi termasuk wasilah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah agar Allah angkat kita untuk menjadi makom kita, makom kedekatan dengan Allah. Itu sarananya min ba'di wasailiha, itu dengan wasilatul udhiyah. Jadi orang yang berkorban dengan ikhlas karena Allah itu langsung derajatnya diangkat oleh Allah satu tingkatan, tingkatannya orang-orang yang dekat sama Allah, Pak. Dan perlu diketahui muqarrab itu makomnya para wali, di bawahnya makom nubuah, makom wilayah. Loh, ini mau nggak hebat, Pak? Jadi wali karena korban, Pak. Nah, ini luar biasanya hakikatnya korban di situ. Ada makom wilayah. Allah ingin menjadikan seorang hamba itu menjadi kekasihnya, auliya'uhu, walinya, dengan cara berkorban, mengeluarkan hewan korban dan disembelihnya. Dengan catatan adzabhu lillah, menyembelih hewannya, mengeluarkan hartanya lillahi semata karena Allah. Jadi kalau sudah melakukan korban itu, insya Allah Allah akan angkat derajat kita, Allah angkat kemuliaan kita, terutama kemuliaan di hadapannya. Allah letakkan kita di makom muqarrabin, makom yang hanya diduduki oleh para wali-wali Allah. Jadi makom al-martabah al-wilayah. Dan ini selain kita tempuh dengan ibadah-ibadah yang lain, termasuk sarana untuk mendapatkan makom kedudukan yang agung ini dengan cara berkorban, Pak. Ini Masya Allah. Kalau sudah wali Allah, apa kaidahnya? Lah jelas, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Allah akan menghilangkan rasa sedihnya dan Allah akan mengangkat rasa galaunya. Jadi dengan korban itu 1 tahun berikutnya, insya Allah kita tidak akan mengalami kesedihan, kita tidak akan mengalami kesulitan dalam masalah urusan dunia. Kenapa? Sifatnya wali Allah jaminkan dari semua bentuk keruwetan. Ya, itu manfaat korban, Pak. Cuman kalau kita gali lagi lebih jauh lagi, banyak lagi, dan waktu saya tak cukup. Nah, kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan pertemuan saya yang akan datang belum masuk Idul Adha ya. Udah masuk Idul Adha belum? Belum ya? Karena masih 4 lagi nih, Pak. Yang lebih dasar lagi di 4 berikutnya. Nah, kita tunggu di pertemuan akan datang. Saya sambung kembali tentang rahasia, manfaat. Kenapa sih kita ini harus berkorban menyembelih hewan? Kenapa hewannya harus yang bahimatul an'am yang dipelihara? Kok tidak semua hewan? Itu pun ada rahasianya juga. Terus kenapa setiap tahun sekali, bukan seumur hidup sekali seperti haji? Dan kemudian kenapa dianjurkan menyembelih itu disembelih sendiri kalau mampu? Itu pun ada rahasia. Banyak sekali rahasia, manfaat, hikmah yang Allah letakkan di dalam setiap langkah, setiap apa-apa yang kita lakukan ketika kita berkorban di hari nakhir itu, semua akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, demikian masih ada waktu 5 menit. Saya memang sengaja memepetkan sampai 5 menit saja. Artinya cukup hanya untuk 1 pertanyaan. Baik, Bapak Ibu, ada pertanyaan? Kalau panjang saya jawab bulan depan, kalau pendek saya jawab sekarang. Panjang atau pendek? Mau panjang? Oke lah. Waalaikumsalam. Puji-pujian. Terbagi jadi 4. Pertama, puji khotim bagi khotim. Yang kedua, puji khotim bagi yang hadir. Yang ketiga, puji dan yang keempat puji
yang bertaubat kepada Tuhan. Yang bertaubat kepada Tuhan. bertobat. Ya. Ah. Contohnya yaitu Nabi Allah Ayub alaihi salam. Itu maksudnya bagaimana Ustaz? Mohon di. Itu bukan hadis kan? Penjelasan ulama. Penjelasan ulama. Ah, baik. Di situ ada firman apa itu? Inna wa kalau enggak salah itu. Dalam kitab Tafsir Al-Munir atau yang dikenal dengan Tafsir Maroh Labid. Kitab Maroh Labid itu tafsir Al-Quran yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani At-Tanari Al-Indonesi. Ketika beliau mentafsirkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu maknanya pujian. Nah, alhamdu adapun semua bentuk pujian itu hakikatnya milik Allah. Maka dikatakan alhamdu dengan segot ma'rifat. Di situ ada alif lam. Al itu maknanya at-ta'rif, tetapi secara ilmu balaghah itu al-istighraq. Al-istighraq itu memasukkan semua bentuk pujian, itu hakikatnya semuanya milik Allah. Seorang hamba memuji hamba, hakikatnya yang dipuji bukan hamba tetapi pemilik hamba tadi. Makanya semua pujian itu miliknya Allah. Kita muji istri yang kutengok di dunia ini tak ada hidung sebagus hidung engkau, tak ada wajah secantik engkau. Pujian ini hakikatnya milik Allah. Walaupun yang kita puji istri kita. Kenapa? Memuji istri hakikatnya memuji yang menciptakan istri. Makanya semua bentuk pujian itu kembalinya yarji'u ilallah au ila sahibihi. Pemiliknya pujian itu Allah. Makanya alnya al-istighraq. Nah, dalam bentuk prakteknya pujian itu ada 4. Al-qadimu alal qadim, al-qadimu alal hudus, al-hudus alal qadim, al-hudus alal hudus. Jadi pujian Allah kepada zatnya. Banyak Allah memuji zatnya sendiri. Nah, Allah memuji hamba. Al-qadimu alal hudus. Allah memuji Rasulullah. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sesungguhnya Muhammad, engkau adalah orang yang paling tinggi akhlak dan perilakunya. Itu pujian. Itu Allah memuji hambanya. Allah memuji orang-orang beriman dengan pujian sanjungan. Nah, kemudian hamba memuji Allah, khudus alal qadim, seperti doa kita, ya Rahman, ya Rahim, wahai yang Maha Pengasih, itu pujian. Nah, khudus alal khudus, seperti sampean memuji saya memuji sampean, saya memuji sesama ciptaan Allah, itu termasuk khudus alal khudus. Nah, yang ditanyakan sekarang, maksudnya apa? Di situ diterangkan kenapa di dalam kitab itu sebaik-baiknya hamba yaitu yang bertobat kepada Tuhannya. Nabi Ayub alaihissalam kok disebutnya di situ disebutkan Nabi Ayub itu. Kalau sebaik-baik hamba, wattafaqa al ulama minal mu'arrikhin wa ghairihim, ulama sepakat ahsanun nasi khalqan wa khuluqan huwa an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik manusia, baik itu dari sisi penampilan madarnya, dari sisi akhlak, ketinggian akhlaknya, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau dikatakan sayyidul anbiya, pemimpinnya para nabi, sayyidul rasul, dan pemimpinnya para utusan. Tidak ada nabi yang jumlahnya ribuan, rasul yang ratusan, itu yang mengalahkan kemuliaan nabi. Hatta sayyidul ulil azmi, hatta beliau hatta nabi-nabi ulil azmi yang 5, Nabiullah Nuh, Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Musa, Nabiullah Isa, hatta sayyidunya pemimpinnya Rasulullah. Maka Rasul ini paling tinggi kedudukannya, paling mulia semua dari sisi apapun, akhlaknya, perilakunya, ujiannya, semuanya. Maka keterangan Nabi Ayub itu saya belum pernah ketemu. Iku kitabnya apa tuh jenenge? Hidayah, karangan Syekh Muhammad Zaini. Hidayatul Hidayah. Ya. Bukan Imam Ghazali. Kalau sarahnya itu wallahu alam. Kadang ya itu versi beliau lah. Wallahu alam. Saya belum pernah lihat kitabnya masalahnya. Atau mungkin nggak katam kan bacanya kan. Jadi baca kitab itu harus katam supaya apa? Supaya nggak bingung. Demikian. Cukup. Udah suruh kan? Alhamdulillah kalau udah suruh. Nih sama-sama kita wasari'u ilal akli wasyurbi fi janibil masjid. Kita bersegera untuk sholat suruh. Kemudian jangan pulang dulu Pak, karena sarapan sudah dihidang oleh panitia pengajian subuh. Baik, saya tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astagfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.